15 years ago, I was enormously proud to visit Barrow-in-Furness as your newly appointed Labour sponsor. Dinding Istana Buckingham dibangun untuk menyimpan rahasia. Namun, hari ini, dinding-dinding itu tidak lagi mampu menahan apa yang telah terungkap. Ratu Camilla tertangkap basah melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan ini memaksa Raja Charles menghadapi pilihan yang mustahil, antara wanita yang dicintainya dan tahta yang telah ia persiapkan sepanjang hidupnya untuk diduduki. Penemuan bahwa Sir Clive Alderton, sekretaris pribadi utama Raja, tidak tidur nyenyak selama 72 jam menjadi sorotan utama. Penemuan yang ia buat 3 hari sebelumnya telah menyita setiap saat terjaganya sejak saat itu. Ia dengan teliti memverifikasi informasi yang tampaknya hampir mustahil untuk dipercaya. Namun, bukti itu tak terbantahkan, terdokumentasikan dalam catatan yang tampaknya Camilla sendiri cukup ceroboh untuk meninggalkannya, sehingga mudah dilacak. Semuanya berawal dari audit rutin terhadap pengeluaran rumah tangga kerajaan, sesuatu yang dilakukan setiap 3 bulan tanpa gembar-gembor atau kecurigaan. Seorang akuntan junior memperhatikan adanya ketidaksesuaian dalam pembayaran yang disahkan melalui kantor permaisuri. Jumlahnya tidak cukup besar untuk mengindikasikan penggelapan. Namun, tujuan pengirimannya mencurigakan. Pembayaran kepada firma konsultan yang tidak memiliki hubungan jelas dengan tugas-tugas kerajaan. Transfer dana ke perusahaan produksi media yang bukan termasuk vendor resmi istana. Sir Clive langsung mengambil alih penyelidikan secara pribadi. Apa yang ia temukan selama beberapa hari berikutnya menggambarkan sebuah penipuan sistematis. Camilla telah mendirikan sebuah operasi rahasia yang didanai melalui anggaran rumah tangganya, tetapi beroperasi sepenuhnya di luar sepengetahuan atau persetujuan kantor raja. Dia telah mempekerjakan ahli strategi, pakar komunikasi, dan bahkan penasihat hukum yang mengerjakan proyek-proyek yang secara langsung bertentangan dengan kebijakan istana yang telah ditetapkan. Penemuan yang paling mengkhawatirkan terjadi ketika Sir Clive mengakses korespondensi email terenkripsi yang sebelumnya dianggap aman oleh Camilla. Dia telah bernegosiasi dengan platform streaming besar Amerika tentang serial dokumenter yang, menurut dokumen penawaran, akan mengungkap kebenaran tentang hubungannya yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan Charles, dari sudut pandangnya. Serial itu rencananya akan diproduksi setelah wafatnya Charles, tetapi persiapannya sudah dilakukan secara rahasia saat ia masih menyandang gelar permaisuri. Namun, masih ada lagi. Camilla juga telah bertemu dengan para ahli hukum konstitusi untuk mengeksplorasi parameter hukum dari perannya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada para pengacara itu sangat meresahkan. Bisakah seorang permaisuri mempertahankan gelarnya setelah perpisahan resmi? Bagaimana kondisi keuangannya jika pernikahan itu berakhir? Hak apa yang dimilikinya untuk menceritakan kisahnya jika ia dilarang melakukannya oleh istana? Ini bukan sekadar rasa ingin tahu yang sia-sia. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan terjadinya keretakan di masa depan. Sir Clive langsung memahami bahwa informasi ini tidak dapat ditangani melalui saluran biasa. Ini bukanlah masalah yang perlu ditinjau oleh komite atau diproses secara bertahap melalui lapisan birokrasi. Hal ini membutuhkan tindakan langsung dari raja sendiri. Pelanggaran kepercayaan itu terlalu mendalam, potensi kerusakannya terlalu parah, dan pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkannya tentang stabilitas monarki terlalu mendesak untuk ditunda. Dia mengatur pertemuan pribadi dengan Charles, meminta agar pertemuan itu segera berlangsung dan tidak ada orang lain yang diberitahu sebelumnya. Ketika ia memaparkan apa yang telah ia temukan, dengan menunjukkan dokumen demi dokumen, reaksi raja melewati beberapa tahapan. Awalnya muncul rasa tidak percaya, penolakan untuk menerima bahwa Camilla bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan bukti secara cermat, mencari penjelasan alternatif atau salah tafsir. Akhirnya, keheningan yang berat pun menyelimuti ruangan, keheningan yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa dunianya telah berubah secara mendasar. Charles hanya mengajukan satu pertanyaan sebelum membuat keputusannya. Berapa banyak orang yang mengetahui hal ini? Sir Clive meyakinkannya bahwa lingkaran pengetahuan itu masih kecil, hanya berisi dirinya sendiri dan akuntan junior yang telah membuat penemuan awal, seseorang yang sekarang telah bersumpah untuk merahasiakannya sepenuhnya. Bagus, kata Charles. Lalu kita segera berkumpul. Hubungi mereka semua. Semua orang yang perlu berada di ruangan ini ketika kita menghadapi masalah ini. Pertemuan darurat dijadwalkan untuk pagi berikutnya, memberi raja hanya 1 malam tanpa tidur untuk bergulat dengan mimpi buruk pribadi dan konstitusional yang menanti di balik pintu tertutup.
Luasnya operasi rahasia Camilla menjadi semakin jelas ketika para penyelidik menggali lebih dalam jejak digital dan dokumen kertas yang ditinggalkannya. Apa yang terungkap bukanlah hasil karya seseorang yang bertindak impulsif atau melakukan kesalahan sesekali. Ini adalah struktur paralel yang direncanakan dengan cermat, sengaja disembunyikan, dan telah beroperasi setidaknya selama 18 bulan, mungkin bahkan lebih lama. Di inti aktivitas Camilla terdapat sekelompok kecil penasihat yang keberadaannya sepenuhnya di luar kerangka resmi istana. Individu-individu ini dipilih secara khusus karena keahlian dan kebijaksanaan mereka, mencakup mantan editor surat kabar dengan koneksi luas di media tabloid, seorang spesialis hubungan masyarakat yang sebelumnya bekerja dengan selebriti yang menghadapi krisis reputasi, dan seorang agen sastra yang dikenal karena mengamankan kesepakatan buku bernilai jutaan pound untuk memuar kontroversial. Bersama-sama, tim tidak resmi ini telah mengembangkan apa yang secara internal mereka sebut sebagai narasi proyek. Tujuannya sederhana namun sangat penting, memastikan bahwa versi kejadian dari sudut pandang Camilla, perspektifnya tentang kontroversi selama beberapa dekade seputar hubungannya dengan Charles, pada akhirnya akan diceritakan sesuai keinginannya. Menurut kata-katanya sendiri, melalui perantara yang dia kendalikan, bukan melalui saringan komunikasi istana. Negosiasi serial dokumenter dengan platform streaming merupakan elemen paling maju dari narasi proyek tersebut. Draft kontrak pendahuluan telah dibuat, meskipun belum ditandatangani. Produksi ini akan dikemas sebagai retrospektif sejarah, meneliti evolusi monarki melalui sudut pandang Camilla. Buku itu akan membahas kehidupan awalnya, pernikahan pertamanya, hubungannya dengan Charles selama pernikahan Charles dengan Diana, tahun-tahun ketika ia menjadi wanita yang paling difitnah di Inggris, dan akhirnya perjalanannya menuju penerimaan dan penobatan sebagai permaisuri. Para produser proyek tersebut memasarkannya sebagai sesuatu yang simpatik dan bukan sensasional, dengan mengklaim bahwa proyek itu akan memanusiakan Camilla dan mengukuhkan warisannya. Namun, tim komunikasi istana, ketika akhirnya mengetahui keberadaannya, langsung menyadari bahayanya. Proyek apapun, betapapun hati-hati dirancang, pasti akan kembali mengungkit episode-episode menyakitkan yang telah diupayakan oleh monarki selama bertahun-tahun untuk dilupakan. Hal itu akan menjadikan arwah Diana sebagai tokoh sentral dalam drama baru, membuka kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh bagi publik Inggris. Di luar film dokumenter itu, Camilla juga diam-diam memesan penelitian yang hampir menyerupai pengumpulan informasi intelijen politik. Dia telah membayar konsultan untuk melakukan jajak pendapat tentang sikap publik terhadap monarki, khususnya untuk menguji apakah rakyat Inggris akan mendukung seorang permaisuri yang memilih untuk mempertahankan gelar dan kedudukannya bahkan jika dia berpisah dari raja. Hasil jajak pendapat ini, meskipun dirahasiakan, menunjukkan bahwa Camilla percaya popularitas pribadinya telah cukup meningkat sehingga ia mungkin dapat bertahan hidup di luar perlindungan pernikahannya dengan Charles. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah konsultasi hukum. Camilla telah beberapa kali bertemu dengan pengacara yang berspesialisasi dalam hukum konstitusi dan hukum keluarga yang berlaku untuk keluarga kerajaan. Dia mengajukan pertanyaan terperinci tentang preseden, tentang apa yang terjadi pada pasangan kerajaan lain yang bercerai atau berpisah, tentang penyelesaian keuangan dan hak milik. Dia menanyakan apakah ada mekanisme yang memungkinkan seorang permaisuri untuk tetap menjalankan tugas-tugas seremonial meskipun tinggal terpisah dari raja. Pengaturan keuangan adalah area lain di mana Camilla telah mempersiapkan diri untuk potensi kemandirian. Dia diam-diam telah melakukan restrukturisasi aset yang secara teknis merupakan harta pribadinya, bukan harta kerajaan. Dia telah mendirikan dana perwalian untuk anak-anaknya dari pernikahan pertamanya, memastikan mereka akan tercukupi kebutuhannya, terlepas dari apa yang terjadi pada posisinya dalam keluarga kerajaan. Dia bahkan telah membeli, melalui serangkaian transaksi perantara yang rumit, sebuah perkebunan di pedesaan atas namanya sendiri yang dapat berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi di luar kendali istana. Gambaran yang muncul dari semua aktivitas ini adalah seorang wanita yang, meskipun secara lahiriah memainkan perannya sebagai pendamping yang suportif, secara pribadi sedang mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan masa depan. Mungkin dia benar-benar takut Charles akan meninggal mendahuluinya dan ingin memastikan dia akan terlindungi setelahnya. Mungkin dia khawatir bahwa pernikahan mereka, yang telah bertahan melewati begitu banyak sorotan publik, mungkin tidak akan bertahan menghadapi tekanan kekuasaannya sebagai raja. Atau mungkin, yang paling mengkhawatirkan, dia secara aktif merenungkan masa depan di mana dia akan memilih untuk pergi, menukar posisinya sebagai permaisuri dengan kebebasan untuk mengendalikan narasi dan warisannya sendiri. Yang membuat semua ini sangat menghancurkan adalah kerahasiaannya. Seandainya Camilla datang kepada Charles dengan kekhawatiran tentang keamanan jangka panjangnya, Charles pasti akan bekerja sama dengannya untuk mengatasi masalah tersebut.
Seandainya dia menyatakan minat untuk menceritakan kisahnya suatu saat nanti, percakapan tentang waktu dan parameter yang tepat bisa saja dilakukan. Namun, dengan beroperasi secara sembunyi-sembunyi, dengan membangun seluruh aparatur tanpa sepengetahuannya, dia telah merusak sesuatu yang mendasar dalam hubungan mereka dan dalam hubungannya dengan institusi itu sendiri, yaitu krisis konstitusional. Untuk memahami mengapa tindakan Camilla mewakili lebih dari sekadar perselisihan perkawinan, seseorang harus memahami posisi konstitusional unik seorang permaisuri dalam monarki Inggris. Berbeda dengan penguasa monarki, yang perannya didefinisikan dengan jelas oleh hukum dan presiden selama berabad-abad, posisi permaisuri berada dalam ruang yang lebih ambigu. Permaisuri tidak memiliki kekuasaan konstitusional, tidak memiliki tugas resmi yang diamanatkan oleh undang-undang, tetapi memiliki bobot simbolis yang sangat besar dan diharapkan untuk mewujudkan nilai-nilai serta perilaku tertentu yang mendukung raja dan lembaga tersebut. Krisis yang dipicu oleh Camilla menghantam inti dari cara kerja monarki di era modern. Lembaga tersebut bertahan sebagian melalui daya tarik mistis, melalui pengelolaan persepsi publik yang cermat, dan melalui penampilan persatuan serta stabilitas. Ketika seorang anggota senior keluarga kerajaan mulai bertindak secara independen, mengejar agenda pribadinya sendiri, fasad yang selama ini dijaga dengan cermat itu mulai retak. Dan begitu kepercayaan itu retak, sejarah menunjukkan bahwa kepercayaan publik dapat terkikis dengan kecepatan yang mengejutkan. Lord Ashford, salah satu penasihat konstitusional senior yang dipanggil ke pertemuan darurat, menyampaikan poin ini dengan tegas. Ia mengingatkan hadirin bahwa monarki bukanlah keluarga biasa, meskipun ada upaya dalam beberapa dekade terakhir untuk menampilkan citra yang lebih mudah dipahami. Ini adalah sebuah lembaga yang terjalin erat dalam sistem pemerintahan Inggris. Penguasa tertinggi bukan hanya kepala negara tetapi juga gubernur tertinggi gereja Inggris, panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan perwujudan konstitusional dari kesinambungan nasional. Ketika pasangan terdekat raja atau ratu merusak peran tersebut melalui penunjukan rahasia, hal itu menciptakan riak yang meluas jauh melampaui hubungan pribadi. Kekhawatiran konstitusional spesifiknya sangat banyak. Pertama, ada masalah kepercayaan. Penguasa harus dapat sepenuhnya mengandalkan kebijaksanaan pasangannya. Urusan kenegaraan dibahas di antara mereka. Kelemahan raja, baik politik maupun pribadi, terungkap dalam momen-momen pribadinya. Jika Camilla bersedia menyembunyikan kesepakatan keuangan dan profesional penting dari Charles, apalagi yang mungkin bersedia dia sembunyikan atau ungkapkan? Apakah informasi rahasia berisiko jika dia sedang bersiap menulis memoir atau berpartisipasi dalam wawancara? Kedua, ada masalah preseden. Jika Camilla mampu membangun usaha independen, menegosiasikan kesepakatan media, dan mempersiapkan masa depan potensial di luar pernikahan sambil tetap menjabat sebagai permaisuri, pesan apa yang disampaikan kepada anggota keluarga kerajaan lainnya? Apakah Putri Catherine merasa berhak atas kemerdekaan yang serupa? Akankah para istri raja lainnya memutuskan bahwa mereka juga dapat mengejar proyek pribadi tanpa meminta izin melalui saluran yang semestinya? Struktur yang telah mengatur perilaku kerajaan selama beberapa generasi dapat runtuh jika batasan-batasan ini tidak dijaga. Ketiga, dan mungkin yang paling serius, adalah potensi terjadinya skandal publik. Pers tabloid Inggris, meskipun telah dilakukan upaya regulasi dan reformasi selama beberapa dekade, tetap rakus dalam selera mereka terhadap drama kerajaan. Jika berita tentang aktivitas rahasia Camilla bocor, pemberitaannya akan tanpa henti dan brutal. Setiap aspek hubungannya dengan Charles akan diperiksa kembali. Luka lama tentang Diana akan kembali terbuka. Pertanyaan tentang apakah Charles layak menjadi raja, pertanyaan-pertanyaan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun tetapi akhirnya mereda, akan muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Dimensi persemakmuran menambahkan lapisan kompleksitas lain. Raja Charles tidak hanya menjabat sebagai Raja Inggris tetapi juga sebagai kepala persemakmuran yang mewakili 56 negara. Banyak dari negara-negara ini memiliki hubungan yang rumit dengan monarki, memandangnya sebagai peninggalan kolonialisme yang lebih mereka toleransi daripada rangkul. Skandal yang melibatkan permaisuri, khususnya yang mengindikasikan ketidakstabilan atau ketidakjujuran di jantung keluarga kerajaan, dapat mempercepat gerakan di beberapa negara persemakmuran untuk memutuskan hubungan dengan kerajaan sepenuhnya. Jamaika, Australia, dan beberapa negara Karibia lainnya sudah terlibat dalam perdebatan aktif tentang kemungkinan menjadi republik. Krisis ini dapat mengubah keseimbangan dalam diskusi-diskusi tersebut. Dame Patricia Whitmore, penasihat hukum senior istana, mengangkat poin lain yang mengkhawatirkan. Jika Camilla telah menegosiasikan kontrak dan membuat pengaturan keuangan tanpa pengungkapan yang semestinya, maka pemerintah dapat bertanggung jawab secara hukum.
Penggunaan dana rumah tangga untuk tujuan yang tidak sah mungkin tidak sampai pada tingkat kriminalitas. Tetapi hal itu jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan parlemen dalam pengalokasian dana tersebut. Penyelidikan resmi dapat diminta, memaksa istana untuk secara terbuka mengungkapkan rincian operasi internalnya dengan cara yang akan sangat memalukan. Para penasihat mendiskusikan berbagai solusi hukum dan konstitusional. Mungkinkah Camilla dicabut gelarnya sementara tetap menikah dengan raja? Jawabannya tidak jelas. Gelar permaisuri diperoleh dari pernikahannya dengan penguasa monarki, bukan dari pemberian gelar secara independen. Selama ia menikah dengan Charles dan Charles tetap menjadi raja, secara konstitusional ia adalah permaisuri terlepas dari apakah ia menjalankan tugas apapun atau tinggal di istana kerajaan manapun. Pencabutan gelarnya pada dasarnya akan mengharuskan pengakhiran pernikahan, sesuatu yang membawa komplikasi besar tersendiri. Mungkinkah aktivitasnya dibatasi melalui semacam perintah pengadilan, dekret istana, atau perintah dari pihak istana? Mungkin saja, tetapi penegakannya akan sulit dan mungkin akan memicu konfrontasi publik yang justru ingin dihindari oleh semua orang. Gambaran seorang raja yang secara hukum menahan istrinya sendiri akan menjadi bencana hubungan masyarakat tingkat pertama. Yang menjadi jelas melalui diskusi berjam-jam adalah bahwa tidak ada solusi konstitusional yang bersih. Krisis itu ada pada kesenjangan antara hukum dan konvensi, antara aturan tertulis dan harapan yang tidak tertulis. Masalah ini harus diselesaikan melalui negosiasi, melalui pemulihan kepercayaan, atau melalui pengakuan yang menyakitkan bahwa pernikahan dan monarki mungkin tidak dapat bertahan dalam kondisi keretakan seperti ini. Konstitusi tidak dapat memberikan jawaban mudah karena konstitusi belum pernah mempertimbangkan skenario seperti ini sebelumnya. Pernikahan di bawah kekuasaan kerajaan. Di balik jargon konstitusional dan analisis hukum, terdapat realitas yang lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Seorang suami merasa dikhianati oleh istrinya. Raja Charles duduk dalam pertemuan darurat itu, dikelilingi oleh para penasihat dan anggota keluarga, tetapi dalam banyak hal ia merasa sangat sendirian. Beban mahkota tersebut mencegahnya bereaksi seperti layaknya individu biasa. Dia tidak bisa begitu saja pergi dengan marah, tidak bisa menunjukkan amarah atau rasa sakitnya secara terang-terangan, tidak bisa membuat keputusan hanya berdasarkan perasaan pribadinya. Namun, perasaan-perasaan itu jelas hadir, terlihat dari rahangnya yang menegang dan kelelahan di matanya. Hubungan Charles dan Camilla selalu rumit. Sejarahnya tak terpisahkan dari sejarah monarki modern itu sendiri. Mereka pertama kali bertemu pada awal tahun 70-an. Dua anak muda yang saling tertarik satu sama lain dengan intensitas yang hingga kini masih digambarkan oleh teman-teman dari era itu sebagai sesuatu yang sangat kuat. Namun, kewajiban kerajaan ikut campur. Charles diharapkan menikahi seseorang tanpa masa lalu, seseorang yang dapat dibentuk menjadi peran ratu di masa depan. Camilla tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga ia menikahi pria lain, Tom Parker Bowes, sementara Charles akhirnya menikahi Diana Spencer. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan ketidakbahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Pernikahan Charles dengan Diana bermasalah hampir sejak awal, meskipun menghasilkan dua putra yang dicintai. Hubungannya dengan Camilla berlanjut selama pernikahannya, sebuah fakta yang menjadi sumber salah satu skandal terbesar dalam sejarah kerajaan modern ketika terungkap. Wawancara terkenal Diana di mana dia mengatakan ada 3 orang dalam pernikahan itu memicu kemarahan publik terhadap Camilla, yang menjadi tokoh antagonis dalam kisah yang dipahami publik sebagai dongeng yang berakhir tragis. Setelah kematian Diana pada tahun 1997, Charles menghadapi kampanye panjang dan sulit untuk memulihkan citranya sendiri dan citra Camilla. Butuh bertahun-tahun sebelum mereka bisa tampil bersama di depan umum. Butuh waktu lebih lama lagi sebelum pernikahan mereka pada tahun 2005 diterima oleh publik yang skeptis. Dan baru setelah kematian Ratu Elizabeth pada tahun 2022 dan naiknya Charles ke tahta, Camilla akhirnya diakui sebagai permaisuri, bukan diberi gelar yang lebih rendah. Di tengah semua ini, narasi yang dipromosikan oleh Charles dan para pembelanya adalah tentang cinta sejati yang mengatasi rintangan. Saran tersebut menyiratkan bahwa Charles dan Camilla adalah belahan jiwa yang dipisahkan oleh aturan usang dan harapan yang mustahil, tetapi pada akhirnya menemukan jalan menuju pernikahan yang sah dan bahagia. Narasi ini sangat penting untuk meraih penerimaan publik. Hal itu mengubah kisah mereka dari kisah perselingkuhan dan pengkhianatan menjadi kisah percintaan dan penebusan. Duduk di rapat darurat itu, Charles harus menghadapi kemungkinan bahwa bahkan kisah cinta yang telah diselamatkan ini pun dibangun di atas fondasi yang tidak stabil. Wanita yang telah ia perjuangkan mati-matian untuk menjadi ratunya itu diam-diam sedang mempersiapkan masa depan yang mungkin tidak akan melibatkan dirinya. Dia telah berkonsultasi dengan pengacara tentang perpisahan,
menegosiasikan kesepakatan media yang pasti akan menampilkannya dalam citra yang kurang baik, dan membangun kemandirian finansial yang menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk bergantung pada perlindungannya selamanya. Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan darurat tersebut kemudian menggambarkan momen ketika ketenangan Charles hampir runtuh. Hal itu terjadi ketika Sir Clive mempresentasikan bukti riset jajak pendapat Camilla. Survei-survei tersebut menanyakan apakah publik Inggris akan menerima seorang permaisuri yang berpisah dari raja. Implikasinya sangat jelas. Camilla telah menguji apakah dia bisa bertahan hidup tanpanya. Apakah popularitas pribadinya cukup untuk menopang hidupnya tanpa bergantung pada pernikahan mereka. Bagi seorang pria yang telah berkorban begitu banyak untuk bersama wanita ini, yang telah menanggung bertahun-tahun cercaan publik untuk akhirnya menjadikannya istrinya, pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Namun, Charles juga harus mempertimbangkan perannya sendiri dalam menciptakan kondisi bagi krisis ini. Apakah dia begitu tersibuk dengan tugas-tugas barunya sebagai raja sehingga mengabaikan istrinya? Apakah transisi dari Pangeran Wales menjadi penguasa telah mengubah hubungan mereka dengan cara yang tidak ia sadari atau akui? Camilla rupanya kesulitan dengan perannya, merasa terkekang atau tidak bahagia, dan alih-alih curhat kepadanya, dia mencari nasihat dari luar dan menyiapkan strategi untuk keluar. Apa yang hal itu ungkapkan tentang kekuatan komunikasi mereka? Tentang kepercayaannya pada dukungan pria itu? Pangeran William, yang mengamati ayahnya selama krisis ini, teringat akan kegagalan pernikahan orang tuanya sendiri. Dia sudah cukup dewasa untuk mengingat pertengkaran, kehidupan terpisah yang dijalani orang tuanya, dan kejadian memalukan di depan umum yang telah membuat dia dan saudara laki-lakinya, Harry, trauma. Melihat Charles bergulat dengan potensi keruntuhan pernikahannya sekaligus berusaha melindungi monarki, William melihat sejarah mengancam akan terulang kembali dalam bentuk yang baru. Pola pernikahan kerajaan yang tidak bahagia, tampaknya, bahkan mungkin meluas hingga kesempatan kedua ayahnya yang konon penuh kemenangan dalam percintaan. Dimensi personal dari krisis ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi institusional, tetapi juga tidak dapat direduksi hanya menjadi masalah konstitusional semata. Charles harus membuat keputusan sebagai seorang raja, tetapi dia juga harus hidup dengan konsekuensi keputusan tersebut sebagai seorang manusia. Jika ia memilih untuk bersikap keras terhadap Camilla, membatasi aktivitasnya secara ketat, atau bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri pernikahan, ia akan melindungi monarki, tetapi menghancurkan apa yang tersisa dari kebahagiaan pribadinya. Jika ia memilih untuk bersikap lunak, memaafkan dan mencari rekonsiliasi, ia mungkin dapat mempertahankan pernikahannya, tetapi akan tampak lemah sebagai seorang penguasa, tidak mampu menjaga disiplin bahkan di dalam rumah tangganya sendiri. Seiring berjalannya pertemuan, Charles membuat keputusan yang mengungkapkan banyak hal tentang karakternya. Dia tidak akan membuat keputusan akhir tentang konsekuensi apapun sampai dia berbicara langsung dengan Camilla secara pribadi, tanpa kehadiran penasihat. Dia perlu memahami dari kata-kata wanita itu sendiri, apa yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Dia perlu mengetahui apakah pernikahan itu masih diinginkannya atau sesuatu yang sedang dia persiapkan untuk dihindari. Hanya dengan begitu dia bisa memutuskan bagaimana bertindak baik sebagai raja maupun sebagai suami. Pertemuan ditunda hingga percakapan tersebut dapat dilakukan. Namun, di balik penundaan itu, perebutan kekuasaan mulai terbentuk. Pertemuan darurat tersebut dipanggil oleh raja, tetapi begitu dimulai, dengan cepat menjadi jelas bahwa berbagai faksi di dalam istana memiliki gagasan yang sangat berbeda tentang bagaimana krisis ini harus diselesaikan. Yang terjadi selanjutnya adalah perebutan kekuasaan yang mengungkap ekosistem kompleks dari berbagai kepentingan dan filosofi yang bersaing di dalam lingkungan kerajaan. Semuanya disamarkan oleh kedok tujuan yang sama. Pangeran William mewakili apa yang dapat disebut sebagai faksi modernis. Menurut pandangannya, kelangsungan hidup monarki bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai dan harapan kontemporer. Ia berpendapat bahwa keinginan Camilla untuk memiliki tingkat kemandirian tertentu, termasuk kemungkinan untuk akhirnya menceritakan kisahnya, bukanlah sesuatu yang mengancam secara inheren. Menurutnya, kesalahan terletak pada kerahasiaan, bukan pada ambisi itu sendiri. Ia mengusulkan pembentukan protokol formal yang akan memberikan lebih banyak keleluasaan kepada anggota keluarga kerajaan senior, untuk proyek-proyek pribadi sambil tetap mempertahankan pengawasan dan koordinasi yang diperlukan. Posisi ini didukung oleh beberapa penasihat yang lebih muda, khususnya mereka yang bergerak di bidang komunikasi dan strategi digital. Mereka menunjukkan bahwa model perilaku kerajaan lama, di mana anggota keluarga pada dasarnya hanyalah perpanjangan tangan kerajaan yang tidak memiliki suara, semakin tidak berkelanjutan di era media sosial dan tuntutan akan otentisitas. Sebaliknya, itu adalah gejala dari ketegangan yang lebih dalam antara tradisi dan modernitas,
antara keinginan individu dan kebutuhan institusional, antara keinginan manusia akan otonomi dan tuntutan kerajaan akan kesesuaian. Ketegangan ini akan terus berlanjut, bermanifestasi dalam bentuk baru dengan aktor-aktor baru, menantang setiap generasi bangsawan untuk menemukan keseimbangan yang tidak dapat dicapai oleh para pendahulu mereka. Mahkota itu akan terus menjadi beban berat bagi mereka yang memakainya. Tetapi beban itu bukan hanya beban sejarah. Itu juga merupakan beban dari masa depan yang tidak pasti. Pertemuan darurat istana telah mengungkap keretakan dalam fondasi monarki modern yang tidak mudah diperbaiki. Saat Raja Charles dan Ratu Camilla menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, masa depan keluarga kerajaan berada dalam keseimbangan yang rapuh. Apa pendapat Anda tentang tindakan Camilla dan respons Charles? Haruskah monarki beradaptasi atau tetap teguh pada tradisi? Bagikan perspektif Anda di kolom komentar.